Hari ketiga operasi pencarian tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban banjir yang tertimbun material lumpur. Jenazah 2 korban dievakuasi tim SAR gabungan dari timbunan material lumpur. Kedua korban yang berjenis kelamin perempuan ini merupakan ibu dan anak. Jenazah keduanya segera dibawa ke Rumah Sakit Casan Busuiri. Hingga saat ini total korban meninggal dunia akibat banjir bandang bertambah menjadi 18 orang. 1 orang korban masih dalam pencarian tim SAR, sementara korban selamat berjumlah 8 orang. Proses pencarian korban terus dilakukan oleh ratusan tim SAR gabungan dan dibantu 7 alat berat, serta anjing pelacak. Lantas bagaimana persiapan kelanjutan pencarian korban hilang dan penanganan para korban banjir bandang? Kami sudah terhubung dengan Nadila Saleh yang saat ini berada di lokasi. Dan selain itu juga bersama dengan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lili Kurniawan. Selamat pagi Nadila Saleh, bagaimana saat ini proses pencarian 1 orang korban hilang dan apakah sudah ada informasi mengenai korban lainnya? Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Di belakang kami ini seperti yang Anda lihat ini merupakan kondisi terkini dari kondisi banjir kemarin yang sebelumnya ini merupakan pemukiman warga. Namun jika Anda lihat di belakang kami ini sudah ada bebatuan, kemudian lumpur-lumpur yang telah menutupi rumah-rumah warga tersebut. Tadi memang informasi yang kami dapatkan bahwa sampai saat ini status dari kondisi ini masih dalam status siaga darurat, yang artinya sampai saat ini proses pencarian masih dilakukan dan juga proses untuk evakuasi warga juga masih dilakukan. Dan tadi benar kata Anda, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yaitu Pak Lilik yang merupakan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dari BNPB. Saya akan mengajak Anda untuk mengupdate terbaru terkait dengan jumlah korban dan lain sebagainya. Pak Lilik, selamat pagi. Mungkin bisa diceritakan kepada kami update terbaru terkait dengan jumlah korban, kemudian juga masih ada 1 korban yang masih dicari, ini bagaimana? Ya, jadi rapat terakhir kemarin di posko Wali Kota Ternate itu ada 18 ya, dan sudah diketemukan, tinggal 1 orang yang masih dicari, dan insya Allah hari ini kita bersama dengan tim pencarian yang nanti akan dipimpin oleh Basarnas masih akan tetap mencari, semoga bisa ketemu. Dan data 8 orang masyarakat kita masih ada di tempat perawatan karena luka-luka kemarin, dan 150 orang harus mengungsi. Sekarang kita menggunakan 1 pintu posko, kita sudah aktifkan, dan ini kemarin ada rapat pertama. Pak Wali Kota sudah menunjuk Pak Sekda sebagai Incident Commander yang nanti akan dibantu oleh 2 wakil, 1 Dandim dan 1 Kapolres ya. Kemudian di bawahnya nanti unit operasional ada klaster-klaster, salah satunya adalah klaster pencarian. Mereka masih punya tugas untuk mencari 1 jenazah. Kemudian ada juga klaster bencana susulan. Jadi ini yang menarik ya. Jadi kemarin terungkap informasi dari TNI, teman-teman TNI yang naik ke atas, ternyata masih ada potensi ancaman di sana. Ada pembendungan alam yang ada di sana yang harus segera dipulihkan begitu, harus segera dibongkar supaya nanti tidak menjadi banjir bandang jilid kedua dan sebagainya. Ini betul-betul harus kerja multi pihak yang besar. Oke, Pak Lilik, kemarin kan udah ada peninjauan langsung dari Menko PMK, kemudian dari Kepala BNPB. Ini bantuan yang diberikan apa saja dan hasil dari peninjauan tersebut seperti apa? Ya, kemarin Kepala BNPB dan Pak Menko PMK sudah memberikan dukungan-dukungan. Yang pertama ada uang operasional untuk dana siap pakai itu sebesar 1,4 miliar terbagi di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, dan unit-unit yang terkait. Gitu. Kemudian juga ada dukungan peralatan logistik ya. Ada yang peralatan untuk BPBD, ada yang langsung ke masyarakat. Langsung ke masyarakat seperti selimut, kemudian matras, kemudian ada sembako, hygiene kit, dan sebagainya. Ini langsung diberikan langsung ke masyarakat di pengungsian.
Kemudian dalam arahan kemarin, Kepala BNPB maupun Pak Menko PMK menyampaikan terkait dengan pentingnya sudah mulai dipikirkan untuk rehabilitasi rekonstruksi. Jadi karena di sini ada 25 rumah data yang kami peroleh, nanti mereka akan harus direlokasi. Artinya pindah dari lokasi. Jadi ada 2 tipe yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama adalah relokasi mandiri dan relokasi yang terpusat. Relokasi mandiri itu artinya kalau warga di sini masih punya tanah, dia mau bangun di tanahnya, kita akan persilahkan. Itu relokasi mandiri. Kami kalau mereka tidak punya tanah harus dicarikan oleh pemerintah kota dan nanti akan dibangun di sana. Ini pilihan-pilihannya. Gitu. Oke. Untuk skema pembangunan itu sendiri nanti seperti apa Pak? Apakah secara bertahap atau Ya, ini sekarang masih posisinya masih pendataan ya. Pendataan karena ada satu keluarga kalau tidak salah yang semua keluarganya meninggal. Ya, jadi harus dicari ahli warisnya juga. Kemudian juga di sana pasti akan bertahap. Karena kalau kita lihat medan di sini, ini memang harus ada pematangan lahan dan sebagainya. Ini pasti akan memerlukan proses di sana. Tapi yang didukung oleh pemerintah adalah stimulannya. Jadi stimulan sudah disampaikan kalau rumah target itu 60 juta dan sebagainya. Ini yang harus kita gunakan sebagai acuan untuk rehabilitasi rekonstruksi. Terima kasih Pak Lilik untuk informasinya. Ibu Zizi dan juga pemirsa itu pernyataan langsung dari Lilik Kurniawan yang telah menjelaskan bagaimana tadi update korban, kemudian juga bagaimana bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada warga yang terdampak, dan tentunya kita bersama-sama ini berharap agar korban yang saat ini masih dalam proses pencarian ini segera ditemukan dan juga bencana alam seperti ini tidak terjadi lagi. Sementara itu, Sijul dan Zizi. Baik, terima kasih Nadila Saleh. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati.